Akankah Xi Jinping segera mundur? Mantan diplomat AS ungkap serangkaian tanda mencurigakan. Rumor tentang menurunnya kekuasaan Xi Jinping semakin berkembang. Dalam artikel terbaru New York Post berjudul, "Apakah Presiden China Xi Jinping akan segera lengser?" Mantan diplomat AS Gregory W. Slayton menyoroti serangkaian tanda mencurigakan, berspekulasi bahwa Xi mungkin akan mengundurkan diri atau diturunkan menjadi sosok simbolis pada sidang pleno Partai Komunis China yang akan datang di bulan Agustus. Slayton mencatat bahwa selama beberapa bulan terakhir, terdapat tanda-tanda yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengindikasikan bahwa Xi, yang dulu dianggap sebagai pemimpin tak tergoyahkan, mungkin akan segera digulingkan. Ia menunjuk pada mantan pemimpin PKC Hu Jintao, yang dipermalukan secara publik oleh Xi, dan berspekulasi bahwa Hu mungkin sedang mengatur skenario di balik layar. Meskipun rumor tentang kejatuhan Xi telah beredar cukup lama, Slayton menekankan bahwa belum pernah terjadi sebelumnya puluhan jenderal militer kepercayaan Xi dipensiunkan secara paksa, disingkirkan, atau meninggal secara misterius, lalu digantikan oleh perwira dari faksi saingan. Secara khusus, rival lama Xi, Zhang Yuxia, kini menjadi pemimpin de facto militer China. Selain itu, ayah Xi, Xi Zongxun, menjadi sasaran dejustifikasi yang mengejutkan tahun ini. Balai peringatannya di Shaanxi, yang sebelumnya didedikasikan untuk dirinya, tiba-tiba berganti nama dari Balai Peringatan Xi Zongxun menjadi Balai Revolusioner Guanzhong ketika dibuka kembali pada bulan Mei. Slayton juga mencatat bahwa pengawal pribadi Xi baru-baru ini dikurangi setengahnya, memunculkan pertanyaan, pemimpin dunia mana yang secara sukarela mengurangi pengamanannya sendiri. Tanda mencurigakan lainnya adalah ketidakhadiran Xi selama hampir 2 minggu dari akhir Mei hingga awal Juni. Selama periode ini, pejabat tinggi PKC lainnya menyambut tamu-tamu asing menggantikan Xi, dan kehadiran Xi dalam surat kabar milik negara People's Daily menurun drastis. Kemunculannya kembali pada awal Juni untuk bertemu Presiden Belarusia Alexander Lukashenko sangat mencolok karena sangat kontras dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Xi tampak kelelahan dan seperti kalah, mengadakan pertemuan dalam suasana kekeluargaan di Zongnanhai, lokasi yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk kunjungan kenegaraan. Delegasi yang hadir juga sangat sedikit, tanpa penerjemah maupun ajudan senior, yang semakin menonjolkan perbedaan dari protokol biasanya. Sebaliknya, para pemimpin senior PKC lainnya baru-baru ini melakukan kunjungan kenegaraan yang besar dan mewah di tempat-tempat megah dan berwibawa, menggarisbawahi menurunnya kedudukan Xi. Selain itu, setelah percakapan telepon Xi dengan Presiden AS Donald Trump, media pemerintah seperti CCTV tidak menggunakan gelar formal apapun saat merujuk nama Xi. Meskipun kemudian diperbaiki, Slayton percaya itu adalah langkah yang disengaja yang menandakan pergeseran otoritas Xi. Slayton juga mencatat bahwa sejumlah profesor universitas ternama baru-baru ini menerbitkan artikel yang secara langsung mengkritik Xi, sesuatu yang tidak terbayangkan di masa lalu. Menurut Slayton, tanda-tanda ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan PKC. Meskipun belum jelas siapa yang akan menggantikan Xi, tampaknya Zhang Yuxia dan para pemimpin senior PKC telah menetapkan Wang Yang sebagai kandidat paling potensial. Wang Yang, yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Dewan Negara, dipaksa pensiun pada tahun 2023 dari jabatannya sebagai Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China. Seorang reformis moderat yang dipromosikan oleh Deng Xiaoping, Wang mendukung kebijakan pasar bebas dan diplomasi lunak, menjadikannya sosok menarik bagi elit PKC yang mendambakan stabilitas. Slayton menekankan bahwa meskipun China tetap menjadi negara yang misterius dan tertutup, tidak ada yang dapat mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, mengingat dampak bencana dari kepemimpinan otoriter Xi, kejatuhannya tidak akan mengejutkan. Slayton mengutip beberapa alasan potensial kejatuhan tersebut, termasuk utang nasional China yang sangat besar melebihi 50 triliun dolar, orang-orang kaya yang melarikan diri beserta aset mereka, serta tingkat pengangguran yang menyerupai era depresi besar. Faktor-faktor ini telah memicu kerusuhan lokal yang meluas, kebakaran pabrik, dan protes anti-pemerintah di seluruh negeri. Bagi Amerika Serikat, Slayton percaya bahwa jika transisi kekuasaan ini dikelola dengan benar, dampaknya bisa sangat positif bagi AS dan sekutunya yang demokratis. Trump bisa saja memenangkan perang dingin melawan PKC tanpa menembakkan satu peluru pun, dan negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, serta Iran bisa menghadapi kemunduran besar sebagai akibatnya. Sebagai penutup, Slayton menyatakan bahwa Xi Jinping sekali lagi membuktikan pepatah, kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan absolut pasti akan disalahgunakan sepenuhnya. Ia berharap pengganti Xi akan belajar dari keberhasilan dunia barat dan negara-negara Asia yang paling sukses, membawa China menuju masa depan yang lebih bebas, pasar bebas, rakyat bebas, demokrasi sejati, dan supremasi hukum. Meskipun transisinya mungkin kacau, menurutnya hal itu akan sepadan dengan hasilnya. Kudeta, pemberontakan, dan gejolak sipil membara,
apakah peristiwa politik besar akan meletus di bulan September? Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, dua frasa politik baru-baru ini muncul di Beijing. Situasi politik di Beijing akhir-akhir ini sangat tidak biasa. Tapi saya tidak bisa bicara lebih banyak, dan akan ada perubahan di musim gugur, dengan tanda-tanda yang lebih jelas pada bulan Oktober. Pernyataan misterius ini tampaknya selaras dengan ramalan yang dibuat oleh peramal asal Inggris, Craig Hamilton Parker, pada awal tahun 2025. Ia meramalkan terjadinya revolusi tak kasat mata di China yang didorong oleh kehancuran ekonomi, jatuhnya pasar properti, krisis utang daerah, kerusuhan sosial, dan protes yang meluas. Parker percaya bahwa faktor-faktor tersebut akan mendorong perpecahan di dalam PKC hingga titik kritis selama sidang pleno keempat, di mana para pemimpin militer, terutama jenderal tingkat menengah dan kekuatan regional, akan menantang otoritas pusat, mengakibatkan kepemimpinan yang terpecah pada bulan Maret tahun 2025. Parker menegaskan kembali ramalannya bahwa kekuasaan PKC akan berakhir sebelum tahun 2025 usai. Ia berpendapat bahwa China mungkin akan beralih menuju sistem demokrasi federal, mirip dengan model Uni Eropa, di mana wilayah-wilayah seperti Hong Kong, Tibet, dan Guangdong berpotensi memperoleh otonomi lebih besar, atau bahkan kemerdekaan. Ramalan Parker menetapkan September tahun 2025 sebagai titik balik krusial yang dapat memicu peristiwa politik besar, didorong oleh krisis ekonomi dan apa yang ia sebut sebagai kebangkitan nol. Yang mencolok adalah betapa ramalan Parker untuk bulan September sangat selaras dengan frasa-frasa politik terbaru dari Beijing dan prediksi perubahan di musim gugur. Parker telah membangun reputasi sebagai Nostradamus baru, menurut Wikipedia, karena secara akurat memprediksi sejumlah peristiwa global besar, termasuk terpilihnya Donald Trump, protes anti-ekstradisi Hong Kong, pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Theresa May pada tahun 2019, suksesi Boris Johnson, Brexit, keluarnya Pangeran Harry dan Meghan dari keluarga kerajaan, bencana alam besar di Australia, pandemi COVID-19, wafatnya Ratu Elizabeth II, dan pecahnya perang Rusia-Ukraina. Rekam jejak ramalannya yang mencengangkan telah membuatnya dikenal luas dan dianggap kredibel oleh sebagian publik dunia.